Kayak sering banget kan, ngelihat peta Indonesia itu ya gitu-gitu aja. Udah paten. Tapi sadar gak sih kalau peta itu sebenarnya kayak cerminan, sebuah pesan tersembunyi untuk negara kita. Pesan tentang pertumbuhan, soal pembagian wilayah, dan ya pencarian pemerataan yang gak ada habisnya. Yuk hari ini kita coba bedah pesan itu. Oke, langsung aja nih. Pertanyaan simple tapi mungkin bikin mikir. Sekarang ada berapa sih provinsi di Indonesia? Coba deh ingat-ingat pelajaran geografi zaman sekolah dulu. Angkanya masih sama nggak ya sama yang sekarang? Jawabannya 38. 38. Wah, banyak juga ya. Mungkin lebih banyak dari yang kalian kira. Dan ada cerita menarik di balik angka ini. Karena gini, poin pentingnya, angka 38 ini tuh baru banget loh. Baru kejadian di tahun 2022. Nah, ini dia yang jadi inti pembahasan kita. Peta Indonesia itu nggak statis. Dia tuh kayak dokumen yang hidup, terus berubah, terus berevolusi ngikutin perkembangan bangsanya. Oke, biar paham kenapa bisa jadi 38, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat perjalanannya dari awal. Gimana sih cerita sebuah bangsa bisa tergambar jelas di petanya? Bayangin deh, pas kita baru merdeka di 1945, Indonesia itu cuma punya 8 provinsi. Cuma 8. Pulau segede Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu masing-masing cuma dihitung satu provinsi. Beda banget ya sama sekarang. Nah, kalau kita lihat perjalanannya, polanya kelihatan banget. Dari 8 provinsi, pemekaran mulai jalan di tahun 50-an. Terus, boom, ada ledakan pasca reformasi 1999, semangat otonomi daerah di mana-mana. Dan ya, puncaknya, tentu aja, ekspansi besar-besaran di tahun 2022. Dari semua kejadian itu, yang paling baru dan paling dramatis ya lonjakan di tahun 2022. Sekarang, yuk kita fokus ke sana, kita terbang ke ujung timur Indonesia, ke tanah Papua. Jadi, di tahun 2022 itu, nggak tanggung-tanggung, pemerintah langsung meresmikan 4 provinsi baru sekaligus di Papua. Ini langkah yang gede banget. Peta di sana langsung berubah drastis. Yang tadinya cuma ada 2 provinsi, sekarang jadi ada 6. Jadi, ini dia nama-nama barunya yang harus kita hafal nih. Ada Papua Selatan yang ibu kotanya di Merauke, Papua Tengah di Nabire, terus ada Papua Pegunungan di Jayawijaya, dan yang paling bontot Papua Barat Daya di Sorong. Tiap provinsi baru ini bawa harapan baru pastinya. Dan yang perlu kita catat, ini bukan cuma sekedar nambahin garis di peta loh. Setiap provinsi ini lahir lewat undang-undang resmi. Ini keputusan strategis level paling tinggi, nunjukin kalau pemerintah serius banget soal ini. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kenapa sih dari 8 kok jadi 38? Kenapa sebuah negara harus terus-terusan memecah wilayahnya? Tujuannya apa sih sebenarnya? Nah, jawabannya ada di satu kata, pemekaran. Kalau secara resmi nih, tujuannya itu mulia banget. Biar pelayanan publik lebih dekat, pembangunan lebih cepat. Dan yang paling penting, biar pembangunan itu bisa dirasain merata sama semua orang di daerah. Tapi pertanyaannya lagi, apakah tujuan mulia itu beneran tercapai? Apa pembangunan di negara kita ini udah merata dari Sabang sampai Merauke? Coba deh kita lihat data ini buat jawab pertanyaan tadi. Siap-siap kaget ya, sekitar 58% ekonomi Indonesia itu muternya di Pulau Jawa. Padahal luas Jawa itu cuma 7% dari total daratan Indonesia. Kebayang nggak? Nah, ini dia biang kerok tantangan pemerataan kita. Efeknya apa? Ya jelas, kesenjangannya jadi gede banget. Bukan cuma soal duit atau pendapatan, tapi juga soal kesempatan kerja, akses ke pendidikan yang bagus, ya. Pokoknya soal peluang hidup yang lebih baik deh. Grafik ini nunjukin faktanya dengan jelas banget. Lihat deh, tingkat kemiskinan ekstrim. 3 provinsi paling atas itu semuanya ada di Indonesia Timur. Nah, data-data kayak ginilah yang jadi alasan kuat kenapa kebijakan kayak pemekaran ini terus digalakan, terutama buat wilayah-wilayah tersebut. Tapi ceritanya nggak sesimpel bagi-bagi wilayah aja. Peta kita ini ternyata punya level yang beda-beda. Ada lapisan uniknya. Nggak semua provinsi itu statusnya sama. Fakta kerennya gini, dari 38 provinsi yang kita punya, ada 9 yang punya status khusus atau istimewa. Status ini ngasih mereka kekuatan atau otonomi yang beda dari provinsi lain pada umumnya. Contohnya apa aja? Macam-macam. Di Aceh mereka bisa menerapkan syariat Islam. Kalau di Yogyakarta, Sri Sultan otomatis jadi gubernur turun-temurun. Keren kan? DKI Jakarta jelas sebagai daerah khusus ibu kota. Terus, semua provinsi di Papua punya otonomi khusus. Yang salah satu aturannya adalah gubernurnya itu harus orang asli Papua. Oke, kita udah lihat perjalanannya dari 8 sampai jadi 38 provinsi. Pertanyaannya sekarang, apa habis ini? Apa peta ini bakal berubah lagi? Jawabannya,
Kayaknya sih iya. Proses pemekaran ini tuh kayak cerita bersambung yang belum tamat. Bahkan sekarang aja, udah ada loh usulan-usulan baru yang lagi diomongin. Contoh paling konkret ada di Sumatera Utara. Di sana lagi ada wacana kuat buat bikin 2 provinsi baru lagi. Pertama, Provinsi Tapanuli buat wilayah dataran tinggi Batak. Kedua, Provinsi Kepulauan Nias buat gugusan pulau di sebelahnya. Ini bukti hidup kalau peta kita ini benar-benar dinamis, nggak pernah berhenti bergerak. Dan semua ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas, pesan utamanya. Apakah nambahin provinsi terus-terusan itu jawaban ajaib buat pemerataan? Atau ini cuma salah satu alat aja, sementara masalah akarnya jauh lebih dalam? Jawaban buat pertanyaan ini, nah, itu bukan cuma akan menggambar ulang peta kita, tapi juga bakal nentuin arah masa depan bangsa ini. Terima kasih.